Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 9 yang mengisahkan perjalanan Yongjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 9. Di part sebelumnya, Yongjae mengakhiri kuarter pertama dengan lompatan spektakulernya. Ketika para pemain beristirahat, John Wall mulai menatap Yongjae dengan penuh waspada. Ia merasakan bahwa pertandingan kali ini akan menjadi sangat sulit. Meski telah memanfaatkan Trevor dan Javale dengan baik, ia merasakan tekanan luar biasa saat menghadapi Yongjae di lapangan, dan tekanan itu membuatnya merasa kelelahan. Belum lagi Yongjae terus-menerus melakukan tembakan jarak jauh yang membuat rotasi pergerakan tim mereka menjadi kacau. Namun yang paling mengerikan bagi John Wall adalah senyuman Yongjae saat menatapnya. Senyuman itu seolah-olah mengatakan bahwa Yongjae tidak merasakan tekanan sama sekali dari liga musim panas ini. Peluit kemudian berbunyi menandakan bahwa pertandingan akan segera dilanjutkan. Semua orang menjadi penasaran dan menantikan apa yang akan terjadi di babak selanjutnya. Sebelum kembali ke lapangan, Yongjae mendekati satu-satunya pemain cadangan mereka yang bernama Jeremy Lin. Yongjae bergumam kalau Jeremy adalah seorang guard yang tidak terkenal di kehidupannya yang dulu. Namun beberapa tahun setelahnya dia pernah tampil spektakuler di kota suci basket New York, dan mendapatkan julukan sebagai pemain gila. Selain itu, 5 pertandingan pertamanya sebagai pemain inti berhasil melampaui rekor beberapa pemain NBA terkenal, menjadikannya sebagai pencetak skor terbanyak di masa depan. Jeremy sedikit terkejut saat Yongjae tiba-tiba mendekatinya dan menanyakan apa yang Yongjae inginkan darinya, namun Yongjae hanya tersenyum dengan sangat misterius tanpa memberikan jawaban. Yongjae kembali mengingat kehidupannya dulu. Saat itu ia berjalan pada malam hari menuju stadion karena ponselnya ketinggalan. Sesampainya di sana dari luar ia mendengar suara seseorang latihan meski sudah larut malam. Karena penasaran, Yongjae akhirnya mengintip dari luar pintu dan melihat Jeremy yang sedang berlatih keras. Jeremy berusaha meningkatkan kemampuannya dengan latihan yang melebihi para pemain lainnya, namun efek dari latihan kerasnya membuat ototnya bengkak dan sering kehilangan penguasaan bola. Latihan yang berlebihan juga menyebabkan Jeremy mudah mengalami cedera dalam pertandingannya. Dengan ingatan tersebut, Yongjae tersenyum dan bergumam bahwa ia akan membantu Jeremy mendapatkan julukan gilanya secepat mungkin, karena ia tahu cara mencapainya melalui ingatan kehidupannya yang dulu. Dengan tatapan serius, Yongjae memberikan nasihat kepada Jeremy agar lebih percaya diri karena kemampuannya sudah berada di atas pemain liga musim panas ini. Jeremy yang bingung dengan sikap Yongjae tidak menganggapnya serius dan meminta Yongjae untuk meninggalkannya, karena menurut Jeremy Yongjae tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Mendengar itu Yongjae malah tertawa dan mengatakan bahwa ia memang tidak tahu apa-apa tentangnya, namun Yongjae meyakinkannya bahwa ia percaya Jeremy bisa menjadi lebih baik dari dirinya yang sekarang. Mendengar hal itu Jeremy semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Yongjae darinya. Yongjae kembali bergumam bahwa ia juga tahu Jeremy pernah menunjukkan performa luar biasa saat melawan John Wall di kehidupan sebelumnya. Saat itu Jeremy bahkan membuat John Wall sangat kewalahan hingga tersungkur di lantai. Dengan penuh semangat dan lantang, Yongjae berkata kepada Jeremy bahwa ia sangat mengenal dirinya. Keringat yang telah Jeremy curahkan selama ini jauh melebihi seluruh pemain basket di dunia ini. Yongjae menantang Jeremy untuk menunjukkan kemampuannya di pertandingan kali ini dengan sepenuh hati, karena ini adalah NBA. Seketika Jeremy merasakan dorongan yang begitu kuat, membangkitkan kepercayaan diri dan semangatnya. Pertandingan kemudian dilanjutkan, tetapi tak lama kemudian tim Maverick mengalami kemunduran dan tertinggal beberapa poin padahal waktu semakin sedikit. Saat Yongjae dan timnya sedang mengatur strategi untuk membalikkan keadaan, salah satu pemain tiba-tiba terlihat sangat terkejut dan meminta Yongjae untuk melihat ke belakang. Yongjae pun berbalik dan terkejut melihat siapa yang akhirnya muncul. Ternyata itu adalah Jeremy, sang pemain cadangan. Jeremy datang dengan penuh percaya diri. Ia meminta Yongjae untuk gantian karena ia ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, terlihat raut wajah John Wall yang kesal. Ia bergumam lagi-lagi ada orang lain yang tersenyum menghadapinya, yang tak lain adalah Jeremy. Saat Jeremy masuk, John Wall benar-benar dibuat kewalahan padahal ia hanya pemain cadangan.
Saat ini Jeremy sedang membawa bola dan John Wall yang menjaganya, dengan kemampuan hebatnya Jeremy mampu melewati John Wall dengan mudahnya seperti John Wall bukanlah apa-apa baginya. Dengan cepat Jeremy telah berada di depan ring dan langsung memasukkan bola dengan lompatannya, semua pemain lawan merasa kesal dan menyebut kecepatan Jeremy sama sekali tidak masuk akal. Pembawa acara dan penonton bersorak tidak menyangka seorang pemain cadangan bisa bermain sehebat itu, mereka mulai bertanya-tanya mengapa seorang pemain berbakat seperti Jeremy tidak mendapatkan perhatian media yang layak. Meskipun John Wall memang terlihat kelelahan, tetapi seharusnya tak ada yang bisa melewatinya dengan mudah dalam duel 1 lawan 1, pembawa acara menyebutkan bahwa ini adalah bencana besar bagi tim Wizard. Mark Cuban dan Donnie tersenyum kegirangan melihat permainan luar biasa Jeremy, mereka serentak mengatakan bahwa mereka telah menemukan harta karun yang menakjubkan. Yong Jae yang kini digantikan oleh Jeremy juga ikut tersenyum, ia mengatakan bahwa ia tidak terkejut lagi melihat permainan luar biasa Jeremy, menurutnya saat ini panggung utama pertandingan adalah milik Jeremy. Semua orang mengagumi kecepatan dribble Jeremy yang sangat cepat, tetapi Yong Jae mengatakan bahwa itu masih belum seberapa karena di masa depan Jeremy akan menjadi pemegang rekor kecepatan instan kedua di seluruh pemain NBA. Yong Jae menatap Jeremy dengan penuh kepuasan, ia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya di liga musim panas ini bahkan jika itu John Wall dalam kondisi primanya sekalipun. Dengan sedikit bercanda, Yong Jae bahkan bertanya-tanya apakah ia bisa melawan Jeremy, ia mulai meragukan keputusannya untuk membangkitkan kekuatan sang monster. Saat ini, Jeremy kembali memegang bola. John Wall yang menjaganya, meminta semua rekannya untuk fokus memperhatikan Jeremy. Dengan cepat, Jeremy mendribble melewati John Wall sementara pemain lawan lainnya datang membantu dan mengepungnya. Namun di situasi itu Jeremy malah tersenyum, membuat John Wall memasang ekspresi ketakutan. Ternyata, sejak awal Jeremy sengaja membuat beberapa pemain lawan menargetkannya, hasilnya rekannya yang lain menjadi sangat bebas di lapangan, dengan cepat Jeremy langsung melakukan passing kepada rekannya yang tidak dijaga pemain lawan. Di luar lapangan Yong Jae tertawa bahagia melihat permainan Jeremy, ia merasa tim lawan benar-benar dibuat seperti mainan. Umpan cantik dari Jeremy berhasil dieksekusi dengan baik dan menambah poin untuk tim mereka. Mereka berdua saling memberi tos sebagai penghargaan atas permainan yang sangat bagus, semua penonton bersorak menyebut Jeremy sebagai pemain cadangan yang berhasil mengalahkan bintang Liga musim panas, John Wall. Pembawa acara terlibat dalam perdebatan seru mengenai kemampuan Jeremy dalam pertandingan hari ini, mereka menyimpulkan bahwa Jeremy adalah tipe pemain yang bergantung pada tekniknya dalam merancang permainan, melakukan operan, dan menyelesaikannya dengan finishing yang elegan. Sementara itu Yong Jae merasa sangat bangga, karena menurutnya berkat dirinya Jeremy dapat menunjukkan bakat hebatnya yang selama ini tersembunyi. Jeremy kemudian kembali mendapatkan bola, ia mengangkat tangannya sebagai tanda kode kepada rekan-rekannya. Seolah-olah ia yang bermain Yong Jae sangat terkesan dan berpendapat bahwa Jeremy telah memberikan kode taktik yang tampaknya akan mengejutkan semua orang, sementara itu pemain lawan maupun timnya sendiri mulai bertanya-tanya tentang apa makna kode Jeremy karena mereka belum pernah membicarakannya. Jeremy lalu menunjuk Yong Jae memintanya untuk memperhatikan dengan seksama, seketika Yong Jae tiba-tiba terkejut dan berteriak mengatakan bahwa ini tidak mungkin, ternyata Jeremy langsung melakukan tembakan meski jaraknya sangat jauh, bisa dikatakan dari ujung ke ujung lapangan, melihat itu semua pemain lawan termasuk John Wall mengatakan ini mustahil, bola pasti tidak akan masuk. Bola meluncur cepat di udara membuat seluruh stadion hening tanpa suara, hasilnya, bola masuk dengan sangat sempurna dan mulus. Sorakan penonton menggema di seluruh lapangan mengingatkan mereka pada aksi Yong Jae di babak pertama, namun dengan jarak tembakan yang lebih jauh, Jeremy mengangkat kedua tangannya dan bersorak atas keberhasilannya. Yong Jae merasa senang dan terkejut melihat Jeremy menirukan aksinya pada babak pertama, meskipun dari jarak yang lebih jauh. Dengan senyuman, Jeremy mendekati Yong Jae dan menunjuknya, Yong Jae yang melihatnya kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Namun kemudian Jeremy mengangkat telunjuknya, menantang Yong Jae untuk bergabung ke lapangan dan bertarung bersamanya, sementara itu Rodrigo hanya tersenyum melihat situasi tersebut. Merasa tertantang Yong Jae tiba-tiba terlihat sangat bersemangat, raut wajahnya menunjukkan tekad yang kuat, ia mengatakan ini adalah NBA tempat paling menyenangkan di dunia ini.
Pemain lawan benar-benar kewalahan menghadapi Jeremy, mereka bahkan kesulitan bernapas untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Yongjae masuk ke lapangan membuat mereka terdiam. John Wall bahkan ingin segera pulang, merasa tak ada harapan untuk menghentikan mereka berdua. Mereka bertanya-tanya mengapa harus menghadapi Y13 dan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk dalam mimpi buruk. Semua orang bersorak menyambut kedatangan Yongjae. Mereka sangat menantikan duet mematikan antara Yongjae dan Jeremy. Di tokonya Yeon juga menyaksikan acara tersebut dengan penuh kekaguman terhadap Yongjae. Pembawa acara mengungkapkan bahwa dalam waktu singkat ini, Jeremy telah memberikan kontribusi signifikan dengan 15 poin, 4 assist, dan 2 rebound. Ia berhasil mempertahankan dirinya di tengah gempuran para pemain hebat. Bisa dikatakan Jeremy menemukan potensi tersembunyinya dalam pertandingan kali ini. Sementara itu Yongjae juga mencuri banyak perhatian pada babak pertama. Ia mampu bersaing dan mengalahkan John Wall dalam duel yang disebut-sebut sebagai bintang Liga Musim Panas. Semua serangan dan pertahanan Yongjae sangat luar biasa, serta sering kali melakukan tembakan 3 poin yang menakjubkan. Yeon yang tengah asik menonton Yongjae, terkejut ketika seorang pelanggan datang menegurnya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Chapter berpindah ke pasca akhir pertandingan, di mana tim Wizards mengalami kekalahan telak. Reporter memulai sesi wawancara, menanyakan pendapat rekan-rekannya tentang Yongjae. Rodrigo dengan penuh kebanggaan dan percaya diri, menjelaskan bahwa Yongjae adalah pemain yang luar biasa. Selain tekun dan berbakat, Yongjae juga memiliki selera humor yang menyenangkan. Rodrigo juga menambahkan bahwa hubungan interpersonal Yongjae sangat baik, sulit untuk tidak menyukainya bahkan jika seseorang berusaha membencinya. Sementara itu Jeremy mewakili 3 pemain lainnya, mengungkapkan bahwa Yongjae adalah bocah sialan karena hal pertama yang dikatakan Yongjae kepadanya adalah agar ia lebih percaya diri. Jeremy menegaskan bahwa kata-kata Yongjae sangat membantunya untuk lebih percaya diri dalam permainan hari ini, sehingga ia dapat menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Ketika reporter bertanya tentang pendapat Yongjae mengenai John Wall yang dihadapinya hari ini, Yongjae dengan percaya diri menjawab bahwa John Wall adalah pemain paling mengancam dari semua lawan yang pernah ia hadapi. Dia sangat sulit diprovokasi dan beberapa kali membuatnya berada dalam kesulitan. Yongjae menutup wawancara dengan pernyataan yang lumayan ekstrim, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah kalah dari John Wall, dan siapapun lawannya ia akan selalu pulang dengan kemenangan. Berita tentang Yongjae sekali lagi langsung tersebar luas. Ia sangat senang dan merasa sangat keren menonton dan mengulangi perkataannya yang di akhir bahwa ia tidak akan kalah. Ia bahkan mengatakan akan membuat hal yang serupa jika ia mendapatkan kesempatan lagi. Di bulan berikutnya berbagai media mulai dibanjiri dengan kolom analisis, termasuk evaluasi tim saat Liga Musim Panas dan prediksi musim NBA tahun lalu dan sekarang. Banyak tim termasuk Maverick yang pemainnya masuk dan keluar serta masa kontrak habis. Selain itu tim Maverick tak luput dari evaluasi media terutama di Korea. Permainan Yongjae yang menggila di tim Maverick menyulut semangat penggemar bola basket di Korea. Manajemen Maverick juga sedang melakukan pertemuan dengan agen NBA untuk membahas gaji dan beberapa isu jual beli pemain. Mark Cuban sang pemilik tim Maverick bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatan tim tiap tahunnya bahkan dengan harus membayar pajak tambahan. Normalnya tim Maverick hanyalah tim yang memanfaatkan pemain besar yang tidak memiliki agen. Bisa dibilang tim Maverick hanyalah sebuah tim yang meningkatkan kekuatannya menggunakan para pemain buangan. Akibat hal itu komposisi pemain akan banyak berubah tiap tahunnya, dan musim ini fokusnya juga akan tertuju pada seberapa cepat pembangunan chemistry antar pemain dan keterampilan manajemen. Tim Maverick saat ini telah melebihi ambang batas gaji dan ambang pajak mewah, menjadikannya tim dengan gaji tertinggi ketiga di NBA. Akan tetapi sayangnya mereka sama sekali belum pernah memenangkan satu pun piala. Di sisi lain, Yongjae terlihat sedang berlatih keras. Ia melatih keterampilannya di lapangan yang tidak rata, dan kini juga mulai bermain di area yang penuh bebatuan, membuat pelatihannya semakin menantang. Setelah berlatih dalam waktu yang lama dan berkali-kali melakukan percobaan, Yongjae akhirnya berhasil mendribel bola melewati semua bebatuan dan mencapai puncak gunung. Ia pun merasa sangat puas dengan pencapaiannya. Tak lama setelah itu, Yongjae menerima telepon dari Yeon. Mereka saling bertukar kabar setelah lama tidak bertemu. Dengan sedikit berdebar, Yeon memberitahukan bahwa ia akan mengikuti proyek Runaway Six.
Mendengar kabar tersebut, Yongjae merasa sangat senang dan memberikan ucapan selamat. Proyek ini melibatkan beberapa peserta yang ahli dalam mendesain kebutuhan untuk basket, mulai dari jersey hingga perlengkapan pemain lainnya. Yeon yang telah mengalami berbagai tantangan, kini dikenal berkat desainnya yang menggabungkan fungsi dan model unik. Ia mendapatkan banyak pujian karena merancang pakaian olahraga yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan tatapan penuh semangat, Yeon mengungkapkan bahwa tema untuk proyek ke-10 adalah menciptakan produk dengan bahan buatan sendiri, artinya setiap peserta harus membuat desain berdasarkan pengalaman masing-masing. Hari ini Yeon menceritakan kalau ia pergi menemui orang tuanya, dan mereka memberikannya semangat dan saran desain. Mereka sangat bangga dan mendukungnya dalam proyek ini. Dengan wajah tersipu, Yeon mengungkapkan kepada Yongjae bahwa ia ingin menunjukkan hasil desainnya terlebih dahulu kepadanya. Jika ini terjadi, kemungkinan Yongjae akan muncul di proyek Runaway untuk beberapa waktu. Yeon merasa canggung dan mulai menjelaskan alasannya ingin Yongjae melihat desainnya terlebih dahulu. Ia mengaku bahwa Yongjae telah memberinya semangat untuk mencapai titik ini dan telah membantunya memahami lebih dalam tentang pakaian olahraga. Desainnya terinspirasi oleh bola basket, menyederhanakan elemen desain dari sepatu dan bola basket, jadi Yeon sangat ingin Yongjae menjadi orang pertama yang melihatnya. Mendengar itu, Yongjae langsung berteriak penuh semangat. Ia mengatakan tentu saja ia punya waktu untuk melihat desain Yeon karena ia yakin hasilnya akan sangat bagus. Yongjae juga menyebut Yeon sebagai partner bisnisnya yang akan membuatkannya sepatu hebat di masa depan. Yongjae merasa sangat terhormat menjadi orang pertama yang dapat melihat karya Yeon dan menantikan hasilnya. Mendengar jawaban Yongjae yang tampak begitu bersemangat, Yeon merasa sangat lega dan tidak sabar menunggu kedatangan Yongjae untuk melihat desainnya. Melihat Yongjae yang sangat senang, Rodrigo bertanya apakah Yongjae akan pergi jalan-jalan ke Afrika bersamanya, namun Yongjae tak menjawabnya dan hanya menyuruh Rodrigo untuk diam. Sambil makan Yongjae menanyakan kapan Rodrigo akan kembali ke Afrika. Rodrigo bilang kalau ia akan kembali besok pagi. Mengetahui itu Yongjae kembali bertanya-tanya dan bergumam kenapa ia tak pernah bertemu dengan Rodrigo di kehidupannya yang dulu, padahal orang dengan kekuatan dan ketangguhan seperti dirinya tak banyak ditemui di NBA. Yongjae bertanya-tanya kalau mungkin saja Rodrigo pernah mengalami sesuatu yang tak terduga yang tidak ia ketahui sebelumnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Yongjae dengan tegas memberikan nasihat kepada Rodrigo agar menjaga dan memperhatikan tubuhnya dengan baik. Dengan sedikit bercanda, Rodrigo meminta Yongjae untuk tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Ia mengatakan bahwa tubuhnya sudah seperti aset berharga, jadi meski tidak terjadi apa-apa, ia akan tetap memeriksanya secara menyeluruh untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Bahkan Rodrigo menambahkan dengan kekuatannya saat ini, ia bisa menambah istrinya menjadi 4. Mendengar semua itu, Yongjae tersenyum lega, merasa bahwa Rodrigo tampaknya akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, berita terbaru muncul mengabarkan bahwa mantan rekan setim Yongjae di San Diego, Jay dan Davis, masing-masing telah bergabung dengan Unicaya Malaga dari divisi pertama Liga Spanyol dan Olympiakos dari Liga Yunani. Keduanya memposting artikel dan foto saat upacara penyambutannya di Twitter. Yongjae menyemangati mereka dengan berkata, kalau mereka tidak masuk ke dalam tim inti, maka mereka bukanlah berasal dari tim San Diego. Sementara itu, Yongjae pergi mengunjungi pelatih Steve di Universitas San Diego. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatihnya atas bantuannya selama ini dan meminta beberapa nasihat sebelum pergi. Namun saat Yongjae sedang bersantai, ia sangat terkejut mendengar kabar bahwa Rodrigo mengalami cedera. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Saksikan bagaimana Yongjae dan tim San Diego menghadapi setiap rintangan, mengatasi tantangan dan berjuang untuk meraih impian mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua halangan dan meraih kemenangan yang mereka dambakan? Atau akankah mereka menghadapi cobaan yang tak terduga? Ikuti terus kisah mereka dan saksikan momen-momen menegangkan serta kejutan yang akan mengubah segalanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan babak berikutnya dan saksikan bagaimana kisah perjalanan Yongjae menuju puncak NBA.